Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa ketemu meskipun lewat jarak jauh. Meskipun kita melalui proses pembelajaran daring. Tak lupa pula kami panjatkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, masih dalam suasana Idul Adha, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian di Jeneponto. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya besar dan lama mengabdi di Jeneponto. Ya, yaitu dari tahun 98 sampai tahun 2005. Saya pernah sebagai pendamping Proksida Tani. Jadi waktu itu masih zamannya KUT. Ya, kemudian tahun 2000 saya bergabung di Plan Internasional, Plan Jeneponto. Saya bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan livelihood. Dan sanitasi yang kami kelola waktu itu ada di Togo-Togo, Taroang, Bonto Ujung, dan ya terakhir di Bonto Ujung sebelum saya pindah ke Kabupaten Bima, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Arsyad yang mengundang kami untuk kita bisa berkenalan, kita bisa bertemu muka lewat daring ini. Terima kasih kepada Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih kepada Ibu Kasmawati, Ibu hostnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru hebat, kita akan belajar bersama tentang media pembelajaran jarak jauh, di mana keluhan para guru, keluhan para siswa, itu semuanya keluhannya adalah selama ini jika menggunakan WA, maka keluhannya adalah WA-nya full atau HP-nya full memori. Kemudian keluhan yang lain lagi, anak-anak tidak punya HP, kemudian beberapa siswa juga tidak ada sinyal maupun guru, sehingga pembelajaran kita itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan daring dan luring. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kenapa kita memilih tema pembelajaran menggunakan membuat web pembelajaran dengan menggunakan Google Sites? Sebelumnya saya akan tampilkan dulu presentasi saya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Halo? Tidak. Halo? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Belum kelihatan? Oh iya, bisa. Tidak, Oke. Bu. Sudah kelihatan? Sudah, jelas. Siap, Tidak, jelas. Bu. Tidak saya. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kelihatan, Ji. Siap, kedengaran, Bu. Ya. Tema kita pada hari ini Kedengaran adalah suaranya. penggunaan Google Sites dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kenapa kita memilih ini? Ada latar belakangnya Bapak Ibu, yaitu sekolah diliburkan karena kondisi pandemik. Kemudian pembelajaran tatap muka mau tidak mau diubah menjadi proses pembelajaran daring ataupun luring. Dan guru, siswa, orang tua diharuskan mulai beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Sehingga dibutuhkan media yang menarik untuk mengajar dari rumah.
Kemudian kendala masalah pada sekolah, selama ini kita menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian beberapa sekolah menggunakan Google Form untuk evaluasi atau ujian ke siswa. Namun ada beberapa kendala Bapak Ibu. Kemampuan IT guru itu berbeda-beda. Tidak semua mahir. Jadi ada yang tingkat kemahirannya tinggi, sekitar sekian persen, dan ada yang sedang, dan bahkan ada yang masih dalam tahap perlu meningkatkan kemahiran dalam IT-nya. Tentu Bapak Ibu bertanya, apa itu Google Sites atau Google Site? Google Site merupakan suatu tool yang digunakan untuk menciptakan custom website. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah melihat website sekolah. Ini adalah website yang kita buat untuk mata pelajaran prakarya yang gratis. Kalau website sekolah yang kita gunakan di sekolah-sekolah kita itu adalah website yang berbayar karena dibuat dengan menggunakan domain. Jadi domainnya dibeli sehingga baru bisa membuat websitenya. Untuk Google Site ini tidak perlu berbayar, dia gratis. Kemudian apalagi keuntungannya? Dapat mengembangkan situs Anda sendiri dalam membuat website dan isinya. Dapat menentukan siapa pemiliknya, siapa yang Anda izinkan untuk mengedit dan memperbaiki situs. Dan situs dapat disimpan di dunia maya. Jadi tanpa menggunakan aplikasi, siswa kita bisa mengklik media yang kita berikan. Jadi berbeda dengan misalnya Google Classroom, dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang mesti harus kita install dulu aplikasinya. Nah, kendalanya siswa selalu mengeluh, "Ibu, full memori saya." Kalau harus menghapus, itu kan terkendala file-file yang lain atau aplikasi yang lain, itu kita butuhkan juga. Nah, kemudian mengapa kita menggunakan Google Sites? Yang tadi saya jelaskan bahwa karena Google Site ini gratis, kemudian mudah dibuat, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya Bapak Ibu guru prakarya, bisa berkolaborasi antara misalnya Pak Arsyad dengan Ibu Nur Hikmah atau Ibu Kasma dengan memberikan akun Google ke Pak Arsyad. Jadi satu media Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa digunakan untuk jika ingin berkolaborasi dalam kalau kita satu sekolah misalnya bisa berkolaborasi, bisa mengedit dan bisa menambahkan file di dalam media kita. Yang keempat, terintegrasi dengan perangkat Google lain sehingga Bapak Ibu dapat memasukkan video, dapat memasukkan foto, persentase dan kalender serta form, misalnya formulir untuk ujian dan daftar hadir kepada siswa. Kelima, situs mudah dicari dengan melakukan pencarian Google. Keenam, semua versi halaman yang kita buat dalam situs ini tersimpan rapi di drive, jadi tidak akan memenuhi file atau tidak akan penuh dokumen kita di HP. Jadi meskipun situs ini kita buka di HP, tapi dokumen akan tersimpan rapi di dalam drive kita. Selanjutnya, situs Anda tersimpan di server dengan keamanan Google. Gratis penyimpanan online sebanyak 100 MB. Jadi lumayan banyak untuk penyimpanannya. Apa kelebihannya? Kenapa kita menggunakan Google Site? Yang pertama, hemat memori karena tidak perlu Bapak Ibu menginstal aplikasi. Yang kedua, hemat kuota internet Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena
eh, proses membuka materi ataupun situs ini sama saja dengan Bapak Ibu jika bermain Facebook atau bermain WA. Jadi kotanya sama persis dengan saat kita membuka aplikasi Facebook atau Telegram atau Instagram maupun WhatsApp. Yang ketiga, dia fleksibel, bisa menggunakan HP siapa saja. Jadi, jika siswa kita kendalanya karena dalam satu rumah yang punya HP misalnya hanya bapaknya, dan bapaknya nanti pulang kantor atau pulang dari tempat kerjanya, baru anaknya bisa menggunakan HP orang tuanya. Jadi dia fleksibel. Materi yang kita sajikan ini, anak-anak bisa menyelesaikan atau mengerjakan kapan saja dan di mana saja dia mencari, yang penting ada jaringan. Nah, yang keempat, menggunakan akun Google. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah punya akun Google, otomatis bisa membuka website ini. Yang kelima, membuat desain media pembelajaran yang mudah dipahami oleh guru-guru yang kemampuan IT-nya kurang mahir. Jadi lebih cepat kita menangkap proses pembuatan website ini daripada membuat aplikasi yang lain. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Halo, apakah slide saya kelihatan? Halo? Iya. Halo? Kelihatan, Bu. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Mohon kode jika saya terlalu cepat atau tidak kelihatan slide-nya. Siap. Iya, makasih. Kemudian Google Site. Ya, Bu. Apa yang dapat kita kemas di dalam Google Site? Kita bisa mengemas postingan ke dalam situs web pribadi dan dapat diakses oleh siswa. Kemudian interaktif dan sangat cocok untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi, Bapak Ibu baik yang menggunakan daring maupun luring, aplikasi ini bisa Bapak Ibu misalnya kunjungan ke siswa. Bapak Ibu tinggal buka web Bapak Ibu di hadapan siswa, misalnya laptopnya atau menggunakan salah satu di antara siswa ada yang menggunakan HP, bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi Bapak Ibu tidak mesti berat-berat membawa buku atau media pembelajaran yang harus dibagikan. Cukup dengan membawa laptop atau HP-nya, anak-anak bisa belajar dengan cara luring yang Bapak Ibu bawakan. Yang ketiga, dapat memasukkan materi pelajaran dalam bentuk teks, bentuk video, dapat dalam bentuk soal, kalender, dan lain-lainnya. Tampilannya sederhana dan jelas. Nah, bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu? Saya mungkin tidak usah pakai slide, langsung mendemokan Bapak Ibu ya, supaya kita bisa langsung praktek. Kalau dalam bentuk PPT-nya, insya Allah akan kami bagikan lewat grupnya nanti. Saya berharap jika Bapak Ibu misalnya ada kendala dan ingin ditanyakan nanti pada saat pembuatan webnya, bisa kita berkomunikasi lewat grupnya nanti. Jadi terima kasih yang sudah bergabung dalam grup Google Site. Jadi kalau mau buat Google Site, Bapak Ibu, syarat utamanya itu harus punya akun Google. Cara membukanya ada dua cara, yaitu dengan mengklik https://sites.google.com.
Nah, cara kedua melalui Drive. Nah, kita coba dulu cara kalau saya lebih senang pakai cara kedua. Nah, saya akan tunjukkan, saya akan share. Apakah ini kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum kelihatan, Bu. Belum. Saya ke sini. Ya. Jika kita ingin berkomunikasi dengan siswa kita, maka web yang kita buat, linknya kita bawa ke WA. Misalnya yang saya buat di sini, saya cara membuatnya tadi melalui Drive. Saya masuk lewat Drive. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, lagi on proses ya. Jadi cara pertama bisa melalui Drive-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google atau email, itu sudah pasti punya Drive. Pak, tolong anunya. Lambat sih. Saya belum kelihatan ya. Belum kelihatan, Bu. Iya. Saya sambungkan dulu kabel internetnya. Oke, sambil menunggu kelihatan drive-nya, syarat utama membuat Google Site itu Bapak Ibu harus punya akun Google atau biasa kita kenal dengan istilah email. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya email semua ya? Iya, Bu. Iya. Jadi email yang Bapak Ibu miliki sebaiknya adalah email Google. Kan selama ini ada yang pakai email Yahoo. Sebaiknya kalau ingin membuat website sekolah, maka Bapak Ibu buat dulu akun Google. Jika yang akunnya adalah akun Yahoo. Belum kelihatan. Saya share ulang. Saya share ulang Bapak Ibu karena belum kelihatan. Belum. Sudah kelihatan Google-nya, Drive-nya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Masih tampilan. Masih WA ya? Oke, mohon bersabar, ini dia faktor jaringan. Apa nih layar apa nih? Ini yang Rekam layar ini. ini kan ini. Share. Buka lagi ke materinya. Tidak terbuka ya materinya. Kenapa tidak terbuka deh? Belum tidak terbuka. Ini
pematerinya, Bu. Bilang siapa enggak dilihat di mukanya. Iya, tunggu. Cari jaringan, Saya jaringan. keluarkan dulu anunya. Saya sudah close ini WhatsApp-nya kok. Kenapa begitu? Gimana di share? Ini. Mohon bersabar. Jadi Ibu Bapak mohon kesabarannya sementara Ibu pemateri memperbaiki kesalahan teknisnya. Kalau tidak mau, tidak tersimpan di drive ini kapan? Tersimpan. Coba saya buka yang ya. Ibu, Ada. untuk selamat datang kepada Ibu Kabid Kabupaten Jeneponto. Kali ini Kalau ini terbuka tidak? usaha Ramadhani. Tidak dibuka, belum. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Sihaka Pengawas Dinas Kebudayaan Kabupaten. Belum terbuka, Bu. Belum ya. Biasanya kalau kembali ke PowerPoint Ay, menangis nih. saya tes kembali ke PowerPoint. Oh, sudah kelihatan ya. Oh, faktor jaringan lambat. Ya, Ya, saya kembali ke ini Google Site. Ya, ini kendalanya Bapak Ibu. Sebenarnya tatap muka lebih cepat. Namun karena kendala COVID, saya sebenarnya rindu ingin jalan-jalan ke Jeneponto karena sudah beberapa tahun tidak ke Jeneponto. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? cara membuat Google Site, Bu, Iya. sudah. Ada slide-nya, Bu. Tampak di atas. Bukan slide, yang Google. Iya, Google. Sudah kelihatan? Iya, Bu, iya. Jadi ini ada web prakarya yang saya siapkan, untuk sebagai contoh ke Bapak Ibu. Kenapa begini? Ya, itu maksudnya, Pak. Ya. Karena klik. Ini kelihatan? Kita membuka Google Site. Sudah Jadi saya aku cabut ini. sudah kelihatan Bapak Ibu? Bu Bindi, aku cabut. PowerPoint-nya yang kelihatan, Bu. Oh, masih PowerPoint. Berarti lambat Iya. lambat penyampaian ke situ tadi kan memang saya buka PowerPoint. Sekarang Apa? saya sudah buka Google Oke. Site-nya. Belum Bisa, buka Bu. Google. Jaringan padahal di sini bagus jaringan, tetapi tetap aja tidak bisa terbuka, Bu. Iya, nanti insya Allah saya akan berikan linknya supaya Bapak Ibu bisa mencontoh sambil kita bersabar menunggu munculnya jaringan ini. Jadi tahap pertama yang kita lakukan sambil menunggu munculnya gambar Bapak Ibu ya, kita harus mempunyai akun Google. Kemudian Bapak Ibu bisa praktek, silahkan saya pandu langsung saja dulu karena belum kelihatan ini.
karena saya pakai 2 laptop juga, ini belum kelihatan di laptop saya yang satu. Yang Bapak Ibu buka drive-nya, kemudian klik titik 9, ada tuh titik 9 kan, kalau buka email ada gambar kita, ada titik 9, buka drive. Setelah pilih drive, saya coba ke sini. Kenapa enggak? Sudah kelihatan kayak ini, Pak? Saya mau coba laptop saya yang satu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih PowerPoint-nya, Bu, yang kelihatan. Belum Masih PowerPoint yang tergantikan. kelihatan, Bu. Ini namanya itu proses sampainya, deh. Jauh perjalanannya. Iya. Merah Ibu. Perbatasan. Iya, Padahal tunggu saya stop share dulu. Kalau ini saya kelihatan. Saya coba lagi. Kita ke share. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Iya, ada apa dengan drive saya? Kelihatan? Ya, Sudah ada. Sudah Kelihatan, kelihatan? Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tercoret. buka, Bu. Sudah. Iya. Bapak Ibu kalau punya akun Google, ini kan tampak ada titik 9 di sini. Ini titik 9 ajaib ini Bapak Ibu. Kalau kita klik titik 9 ini, Di atas sudut. ya di sudut kanan ya, kita klik titik 9, Bapak Ibu akan menemukan banyak aplikasi di dalamnya. Ada Drive, ada Google Classroom. Ini Google Classroom yang biasa kita gunakan juga sebagai media pembelajaran. Ada slide, ada spreadsheet, ada dokumen. Semua tersimpan dalam Drive, termasuk email kita. Ada Meet, kalau kita mau tatap muka dengan siswa kita, mau meeting seperti sekarang ini, kita menggunakan Zoom. Di dalam Google ada namanya Google Meet. Jadi Bapak Ibu, aplikasi Google Meet ini adalah gratis. Bapak Ibu bisa melakukan meeting dengan siswa dengan cara seperti ini, yang kita lakukan sekarang, dengan mengklik Meet ini. Kemudian ada YouTube. Jadi YouTube bisa kita masukkan dalam slide kita. Ada telusuri dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke Drive. Ini sudah terbuka Drive-nya. Kalau kita mau membuat baru, Bapak Ibu klik baru yang tanda tambah. Tanda tambah. Nah, klik tanda tambah. Kemudian Folder. tunggu dulu, tadi kebetulan terklik folder. Klik tanda tambah. Pilih lainnya. Di sini lainnya ada Google Formulir, ada kita pilih Google Site. Google Sheet. Ya, Google Sheet. akan muncul tampilan Google Site. Nggak bisa saya buka, Pak. Makanya lah. Iya. Nanti insya Allah saya akan kirimkan rekamannya, mudah-mudahan terekam, atau kalau bisa panitia juga merekam, supaya bagi yang terlambat mengikuti atau karena jaringan bisa melihat kembali rekamannya.
Ya Bu, itu kayaknya lebih bagus deh karena di sini juga jaringannya jelas Iya. sekali Bu. Insya Ini Allah, saat ini insya Allah saya akan buatkan rekaman saya jika memang rekaman hari ini tidak berhasil, tapi mudah-mudahan berhasil. ya, Iya, saya akan buatkan amin. tutorial cara membuatnya mulai langkah pertama sampai jadi kita punya aplikasi pembelajaran. Sudah kelihatan Bapak Ibu, ini di laptop saya sudah tampil situs tanpa judul. Sudah, Bu. Ah, situs tanpa Sekarang judul. tuh sudah Sekarang Bapak Ibu kasih ketik judul. aja Judul. berubah. Kasih judul ini. Misalnya judulnya Selamat Datang. Selamat datang pembelajaran daring. Atau situsnya supaya singkat kita pakai saja yang sederhana ya. Kita pakai saja prakarya. Prakarya kelas 8 semester 1. Jika kita ingin menebalkan atau judul ini ada beberapa pengayanya. Ini saja yang kita pilih. Di sini bisa klik judul, maka dia akan besar tulisannya. Karena kita terlalu besar, kita bisa ubah. Kita klik saja ini untuk setelan judulnya. Kita pilih judul yang kedua. Nah, ukurannya seperti ini. Salah ya. Kita pilih yang kedua. Nah, kemudian masih terlalu kecil ya. Kemudian kalau mau kata tengah, kita ambil ini. Ya, ini judulnya. Masukkan judul di sini prakarya. Prakarya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Prakarya. Supaya situsnya ini ada judulnya, kita klik saja ini, otomatis sama dengan judul yang kita tampilkan di logo ini. Kemudian Bapak Ibu tambahkan logo, misalnya mau tambahkan logo. Logonya misalnya Bapak Ibu ada logo yang sudah disimpan di komputernya, maka pilih upload. Kita pilih picture, misalnya logonya, anggaplah logo sekolah saya ini ya. Maka akan tampil sudah ada logonya. Untuk merubah warna latarnya ini, bisa Bapak Ibu ganti headernya. Caranya di sini, ubah gambar. Bisa di-upload. Kalau upload itu berarti gambarnya ada di komputer. Kalau kita pilih gambar, berarti gambarnya ada di Google. Jadi kita misalnya pilih upload. Karena kita mau ambil misalnya gambar buku kita ya, sebagai simbol prakarya. Kita ambil di drive. Saya misalnya ambil gambarnya.
Kelihatan nih Pak, Ibu? Kiri. Saya pilih gambar cover buku. Maka akan tampak seperti ini. Tabe, mohon infonya sudah kelihatan yang saya jelaskan? Oh, saya belum, Bu. Masih tetap sama, ndak berubah-berubah. Saya juga. Putus-putus, Bu. Oh, kenapa bisa ya? Ini. Welcome. Itu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan headernya? Sudah berubah? Masih di Drive, Bu. Tampilannya cuma welcome. Masih di Google Drive. Belum ada gambarnya? Iya. Belum, Bu. Belum. Kenapa bisa? Belum ada, Bu. Kenapa bisa begitu? Saya kembalikan. Kalau sekarang lihat gambar saya ya? Ya, saya share ulang yang sudah dibuat tadi. Lambat sekali tampilnya. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya, sudah kelihatan. Iya. Alhamdulillah. Jadi tadi belum sempat Bapak Ibu lihat ini. Kalau mau dirubah latarnya ini, caranya kita lihat ubah dari ini, ubah gambar. Bisa pilih gambar yang ada, misalnya gambar di komputer. Kalau kita pilih gambar yang di komputer, misalnya pilihnya, silahkan Bapak Ibu nanti berkreasi. Misalnya saya pilih gambar ini, kemudian klik pilih. Di laptop yang saya kerjakan ini sudah kelihatan, tapi di penerimaannya belum ya. Sudah berubah gambarnya? Belum. Mungkin masih on the way. Iya. Ini kendalanya. Sebelah. Kita masih ya muter-muter. Kalau di laptop saya sudah muncul, sudah kelihatan. Ini jaringan, Bu. Iya. Kalau di komputer yang tersambung belum kelihatan, masih mutar. Tapi di komputer saya yang saya presentasikan ini sudah kelihatan. Saya coba buka laptop yang satu sambil menunggu. Iya, jadi ini kalau kita merubah header, ada di sebelah kiri ada ubah gambar. Nanti akan lebih nyaman bagi Bapak Ibu jika langsung praktek. Kalau ya karena jaringan juga ini kita agak susah. Insya Allah akan saya kirimkan nanti video tutorialnya. Masih mutar, saya lihat. Kalau Bapak Ibu tampilannya bagaimana? yang Kosong, kosong, Bu. kosong, Bu. Iya, ya mutar itu ya. Iya, Bu. Kosong. Saya coba stop
screen lagi. Kembali lagi share. Kenapa begini? Saya share ulang. Kosong ya. Di sini sudah tampil, tapi kalau saya share tidak mau. Kalau begitu saya coba tampilkan dalam bentuk PowerPoint saja dulu ya, jangan yang online. Saya sebenarnya maunya langsung demokan. Kalau yang Sudah tampil, Bu. oh sudah. Sudah tampil, Bu. Ya, Bu, tampil nih, Bu. Sudah ada, Bu. Iya, alhamdulillah. Dengar jaringan gitu lama. Iya, lama. Prakarya kelas 8. Iya. Ini tadi kan headernya atau latar belakangnya pakai gambar bukunya. Nah, sekarang saya gantikan dengan mengklik ubah gambar, maka berubah menjadi ubah gambar yang diupload dari Google. Nah, setelah Ini itu, ubah gambar. di sebelah kanan, Oh, di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada kode, Hah? Ada sisipkan. Bapak Ibu melihat tampilan di sini sisipkan, halaman, dan tema. Kalau kita ke halaman ini, maka kita akan membuat halaman untuk web kita. Nah, ini halaman yang awal kita bikin adalah halaman muka. Ini yang tampil sekarang adalah halaman muka. Bapak Ibu klik titik 3 di sini ya, titik 3 di halaman muka, kemudian buat duplikasi halaman. Sudah kelihatan Bapak Ibu? ubah. Sudah kelihatan? Supaya saya bisa lanjut. Ya. Tidak. Belum, Bu. Yang ada gambar kita itu kita geser supaya bisa kita lihat di yang di sebelah kanan daripada gambar yang tadi. Ada kan disisipkan, ada halaman. Iya, Bu. Kita sudah lihat. Ini Iya, ada Bu. sisipkan, ada halaman, dan ada tema. Ya. Iya. Ya, oke, ada. Ya. Iya, sekarang kita mau buat halaman. Iya, Bu. Halaman, Bu. Cara buat halamannya tadi saya ulangi ya. Titik 3. Ini titik 3 di halaman muka, kita klik, kemudian buat duplikasi halaman. Muncul salinan halaman. Ini kita Ctrl A, bikin materi 1 atau pertemuan 1. Pertemuan 1. Pertemuan 1. Iya, karena kan kita ada 16 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bikin sebanyak 16 kali pertemuan. Iya, Bu. Klik selesai. Selesai. Nah, muncul halaman muka, kemudian pertemuan 1. Di pertemuan 1 Bapak Ibu bikin tambahkan sub halaman. Tambahkan sub halaman. Di pertemuan 1 itu kan ada subnya materi, ya. Iya. Ada materi 1. Kita kasih juga materi 1 karena sub halamannya ada klik selesai. Nah, muncul begini.
Sudah lihat? Klik lagi di pertemuan 1 Bapak Ibu. Klik lagi. Klik tambahkan subhalaman lagi. Kalau materi itu kita bikin juga daftar hadir. Daftar hadir. Lalu klik selesai. Nah, sudah itu tambah lagi subhalaman. Tambahkan subhalaman. Klik tugas 1. Kan pasti ada tugasnya Bapak Ibu ya. Tugas 1. Nah, tambahkan lagi subhalaman 1 lagi. Subhalaman. Bapak Ibu tambahkan misalnya forum diskusi. Atau diskusi saja ya. Kita masukkan sini. Lari-lari jokmosnya ini. Ya. Kita tambahkan subhalaman, tulis diskusi. Diskusi 1. Jadi maksud diskusi di sini Bapak Ibu sama seperti di WA. Jadi jika siswa kita ingin bertanya bagaimana cara mengerjakan tugasnya, dia tinggal masuk di forum diskusi dan kita bisa langsung menjawab juga di forum diskusi ini. Jadi ada pertemuan 1 itu ada materi 1, ada daftar hadir 1, ada tugas 1, dan ada diskusi 1. Nah, setelah itu ini Bapak Ibu tampilannya nanti dilihat di sini. Ini ada materi 1, ada daftar hadir 1, bisa kita lihat langsung tertulis. Materi 1. Kemudian masuk lagi. Bapak Ibu. Ya. Kita klik di sini, masuk daftar hadir 1. Basket dari nganuku. Kelihat? Kenapa? Tapi tidak berpindah-pindah tempat, Bu. Tetap. Maksudnya suaranya saja Ibu dengar lalu praktek Miki. Saya begitu juga. Iya, praktek Miki. Sebaiknya saya pandu. Suaranya Mi Ibu. Iya. Yes. Kan kita tahu, lihat kita tapi masih kita di halaman. Bapak Ibu sudah sampai di mana? Iya. Sudah buat pertemuan 1. Sudah sampai seperti instruksinya tadi Ibu. Iya, buat pertemuan 1, kemudian di titik 3. Sudah sampai diskusi. Oh, sudah sampai di diskusi. Oke. Kita bikin lagi pertemuan 2. Pertemuan 1. Pertemuan 2. Oh, iya. Ya, tadi kan sudah bikin pertemuan 1. Nah, klik titik 3. Bikin Bu. Biar duplikat halaman. Karena kan dia bikin pertemuan 2 ya. Salinannya kita hapus. Nah, angka 1-nya kita ubah jadi 2. Jadi pertemuan 2. Klik selesai. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Klik lagi titik 3. Bikin dulu halaman sama dengan tadi. Tambahkan sub halaman. Jadi masuk materi 2. Materi 2. Klik selesai. Sudah? Nah, kita lanjut di titik 3 pertemuan 2. Klik lagi, tambahkan sub halaman. Klik daftar hadir 2. Daftar hadir 2. Klik selesai. Ya. Bagi yang lambat, insya Allah nanti kita kirimkan tutorialnya. Tapi bagi yang bisa langsung ikuti, silahkan Bapak Ibu langsung praktek. Selanjutnya
pertemuan 2.3 klik lagi, tambahkan sub halaman. Masukkan tugas 2. Tugas 2. Klik selesai. Nah, tambahkan lagi diskusi. Tambahkan sub halaman, tulis diskusi. Diskusi 2. Klik selesai. Nah, jadi begitu seterusnya Bapak Ibu, tinggal menambahkan tambah-tambah ke bawah, itu kalau membuat halaman. Sudah tampil ada halaman muka. Halaman muka ini supaya singkat, agak singkat, kita ganti kata home ya. Halaman muka ini kita ubah namanya jadi home. Kita rubah jadi home. Ya, sudah. Kita sekarang ingin mengisi halaman. Kan ini masih kosong Bapak Ibu ya. Masih kosong webnya, sudah ada halamannya. Nah, nanti halamannya ini akan jadi 16 pertemuan. Setiap pertemuan ada 4 sub halaman. Ada materi, ada daftar hadir, ada tugas, dan ada diskusi. Sekarang Bapak Ibu alihkan kursornya disisipkan di samping halaman. Klik sisipkan. Sudah kita klik sisipkan. Pilih kotak teks. Maka akan muncul kotak teksnya. Nah, supaya di sini kotak teksnya misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan selamat datang. Selamat datang pembelajaran daring. Nah, kalau mau kata tengah, kita tinggal pilih seperti biasa kalau kita mengetik, pilih kata tengah. Ya, kalau ingin ditebalkan atau hurufnya lebih besar, maka pilih di atasnya ini bold untuk tebalkan. Teksnya kita rubah lebih besar. Nah, kemudian bold. Nah, seperti ini. Jika kita ingin mewarnai latarnya, maka pilih ini yang tanda Nomor. yang tanda apa ini, tanda untuk bagian latar. Bisa kita pilih penekanan. Maka muncul latar biru. Kalau Bapak Ibu ambil gambar yang lain, maka latarnya bisa kuning, bisa hijau. Jadi sudah diatur oleh Google. Nah, setelah selamat datang, Bapak Ibu ingin memasukkan misalnya data diri, foto dan data dirinya Bapak Ibu. Pilih tata letak. Ini tata letak satu gambar dan identitas. Ini. Nah, silahkan pilih data dirinya di sini. Klik tanda tambah gambarnya, kita upload gambar. Kita upload gambar. Pilih upload. Silahkan pilih fotonya di mana posisi foto. Apakah di upload atau di posisi di mana Bapak Ibu menyimpan foto. Misalnya saya fotonya ada di mana ya? Anggaplah ini. Ya. Sudah ada foto, maka bisa digeser ke bawah untuk menampilkan foto kita. Nah,
kemudian klik ini untuk identitasnya. Jadi misalnya di sini adalah guru prakarya. Nama kita dulu ya. Nama kita nama saya Suryani SPT. Ini karena kepanjangan kita ubah tata judulnya, apakah di subjudul, kemudian kita bold. Nah, kemudian di bawah nama kita enter, kita kasih keterangan guru prakarya. Guru prakarya. Nah, silakan isi data dirinya Bapak Ibu di sini di bagian bawahnya. Jadi kalau ada kotak teks, silakan diisi data dirinya. Contoh yang sudah jadi saya akan bukakan di sini. Apakah kelihatan yang contoh jadinya? Tabe? Tidak kelihatan, Bu. Halo, Ibu. Iya. Tidak kelihatan, Ibu. Tidak kelihatan. Yang kelihatan apa, Ibu? Masih itu prakarya kelas 8 semester 1, Ibu. Enggak berubah, Bu. Dari tadi tampilannya itu terus. Itu. Kenapa begitu? Jaringannya kayak Iya. Kalau Jaringan, Bu. Kalau saya ke ini kelihatan. kalau kita, Iya, Bu. Kelihatan, Ibu. Saya coba lagi share. Apakah dia bisa kelihatan lagi? Mungkin ini karena kendala. Ini Zoom-nya berbayar kah? Atau bagaimana? Kalau Tidak. saya pakai Webex, bagus sekali kelihatan, Bu. Nah, ini tampilan yang pertama, Bu. Iya, kelihatan. Prakarya kelas 8 semester 1. Semester Ya, Bu. 1. Iya. Welcome. Ada welcome. Alhamdulillah. Karya Iya. kelas 8. Jadi ini tadi sisipkan seperti ini, Bapak Ibu. Mau kasih yang huruf yang beranimasi bisa, tinggal kita download. Tinggal Bapak Ibu download di internet, cari gambar-gambar yang beranimasi atau goyang, tinggal kita masukkan. Iya, jadi seperti ini. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu tulis nama, kemudian guru prakarya, alamat supaya siswa kita mengenal kita. Mau dikasih nomor HP, nomor kontak juga silakan. Kemudian teknik pembelajaran saya sampaikan juga di sini. Insya Allah nanti saya kasih ini untuk kita contoh Bapak Ibu. Kemudian ada silabus dan nanti insya Allah saya masukkan juga RPP-nya, contoh RPP-nya di dalam. Kemudian di materi ini kan ada di pertemuan 1 ada materi. Saya klik materi. Kelihatan materinya? Bu. Ya, kelihatan? Belum, Ibu, belum. Tidak, Bu. Enggak kelihatan materinya. Belum, Ibu. Kenapa kalau pindah, diklik pindah ini ya, tidak kelihatan? Yang Anda bekerja untuk gapai cita-citamu dan kelak kamu akan menjadi masih di situ. meninggalkan orang. Masih di halaman Iya, Bu. halaman home, halaman pertamanya. Iya. Iya, jadi setiap halaman ini seperti tadi kita setting ada materi ajar, ada daftar hadir dan ada tugas. Semua home ini kita halaman yang kita buat tadi kita isi. Caranya kita pilih disisipkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat materi atau memasukkan video, kita dipilih disisipkan ini.
disisipkan ada simbolnya. Jadi sambil menunggu gambarnya muncul, saya jelaskan ya. Karena kalau di laptopnya Bapak Ibu bisa perhatikan ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi tanpa melihat, misalnya tidak langsung layarnya muncul, bisa kita lihat di sini, disisipkan. Sisipkan itu ada kotak teks. Kotak teks itu yang ini maksudnya, munculnya. Kemudian sematkan. Kalau kita sematkan, maka link yang kita masukkan di sini, materi akan muncul dengan menyematkan link. Nah, kemudian ini ada gambar. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar, bisa dengan upload gambar dari komputer kita dan bisa pilih. Kalau pilih itu berarti gambar yang ada di drive atau di internet. Jadi ini gambar bisa diupload lewat komputer, dan kalau pilih itu kita ambil lewat drive kita. Kemudian di drive ini semua penyimpanan dokumen kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyimpan file atau ingin membuat web ini, sebaiknya materinya Bapak Ibu semua disimpan di drive supaya gampang diupload masuk ke dalam web. Kenapa begitu? Karena kalau dia dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Word, tidak bisa langsung diupload lewat komputer Bapak Ibu. Yang bisa diupload lewat komputer hanya gambar. Kalau dia PPT atau dia PDF maupun dia dalam bentuk Word, maka harus kita upload dulu, kirim ke drive. Cara mengirim dokumen ke